Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadha al-yawm min a'dham al-ayyam diyatan lil-anam wa ja'alahu min sya'air al-islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wal akhirin wa ala alihi wat tayyibin at-tahirin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ayyuhan nas usini wa iyyakum bi taqwallah wa kunu ma'as sadiqin wal mukhlisin. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال أيضا في الآية الأخرى: إنا أعطيناك الكوثر fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memandangkan takbir sebagai wujud pembesaran asma Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, hari dilaksanakannya Haji Akbar dan muktamar yang agung di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di saat umat Islam mengenakan pakaian ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan talbiyah dan tahlil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kita melaksanakan hari raya yang kedua dalam ajaran kita agama Islam. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa, setelah kita mengeluarkan zakat fitrah yakni Idul Fitri. Sedangkan hari raya yang kedua datang setelah ibadah haji, setelah manusia melaksanakan kewajibannya, setelah mereka wukuf di padang Arafah, setelah mereka pergi meninggalkan negeri, keluarga, pekerjaan, orang-orang yang dicintainya semata-mata untuk berhijrah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya kita kaum muslimin yang di dalamnya terkandung makna rubbaniyah dan juga makna insaniyah, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Memiliki makna rubbaniyah karena hari raya ini berkaitan dengan iman. Hari raya ini berkaitan dengan ketaatan dan ikatan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memiliki makna insaniyah agar manusia tidak lupa saudaranya, agar dia tidak berpikir sendiri, agar dia tidak egoistis, individualistis dalam masa bodoh terhadap kesusahan yang diderita oleh saudaranya yang lain. Ini adalah kunci bagi siapapun, bangsa manapun yang ingin terbebas dari berbagai macam perburukan, kehinaan, kerendahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihim al-dhillah aina tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas wa duribat alaihim al-maskanah
ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقولون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allahu Akbar. Hadirin jamaah sholat yang berbahagia. Pada hari raya ini kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, dan ini adalah merupakan salah satu hukum sunatnya. Bahkan Imam Abu Hanifah, salah seorang imam dalam mazhab dalam agama kita, berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana," rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki sedangkan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Para ulama memahami makna fala yaqrabanna musallana, orang itu akan dikucilkan oleh Rasulullah dari tempat-tempat kebaikan. Rasulullah SAW menegaskan, tidak ada amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba di hari raya Idul Adha selain ibadah atau melebihi amalan di mana dia menumpahkan darah dari hewan kurbannya. Dari hadis rawi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ashabiha wa ashabiha wa inna dama la yaqulu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqwa 'ala al-abi fatibu biha nafsa." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari raya Idul Adha yang lebih amat banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amalan menumpahkan darah dari hewan kurbannya. Sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah, hewan kurban itu akan sampai kepada Allah, bulunya, tanduknya, kuku-kukunya, sebelum darah pertama menetes dari lehernya ke tanah. Perbaikilah jiwa kalian dengan cara berkurban itu. Seorang muslim menyembelih hewan kurban untuk dikonsumsi oleh dirinya, keluarganya, dan juga dibagikan kepada para tetangganya, lalu meluas kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Apalagi seseorang hidup sendirian tanpa mau menoleh ke kanan dan ke kiri. Manusia tidak boleh hidup dalam isolasi. Mereka harus memperhatikan dan tahu siapa orang lain yang miskin yang memerlukan bantuan. Mereka harus memperhatikan dan tahu siapa orang-orang yang memerlukan bantuannya. Islam telah menetapkan aturan semacam ini sejak 14 abad yang lalu. Sebelum dunia mengenal istilah sosialisme, individualisme, sekularisme, komunisme atau hal apapun yang mengatasnamakan memperjuangkan hak asasi manusia. Islam menghendaki agar manusia menjadi saudara yang saling mencintai. Tidak bisa disebut saudara dan saling mencintai jika seseorang mempunyai segalanya sementara ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada artinya persaudaraan antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Tidak ada artinya persaudaraan antara orang yang meletakkan tangannya di perut karena sakit kebenyangan, sementara ada saudara yang lain yang meletakkan tangannya di perut karena sakit kelaparan. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda datangnya kiamat adalah apabila banyak manusia yang memutuskan persaudaraan dan munculnya tetangga-tetangga yang buruk yang tidak peduli terhadap kesusahan tetangga yang lain. La taqumu as-sa'ah hatta yadhhara al-ba'sa wal-fahish wa qati'atu ar-rahim wa su'ul mujawarah. Tidak akan mungkin tegak kiamat sampai munculnya tetangga-tetangga yang buruk, perbuatan-perbuatan keji, dan juga orang-orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat yang berbahagia. Hari ini kita merayakan hari raya Idul Kurban. Kita bergembira, kita berbahagia, kita berkumpul dengan keluarga. Namun di tengah-tengah kegembiraan kita dan kebahagiaan kita, alangkah baiknya kita mengingat tentang saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Rafah, Palestina sana. Mereka hidup dalam kondisi ketidakpastian
yang suatu saat dan kapanpun nyawa akan hilang di dalam tubuh mereka karena gempuran Zionis laknatullah alaih. Oleh karena itu, di tengah-tengah kegembiraan kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha, kita sisipkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kaum muslimin di Palestina khususnya diberikan kemenangan, dijaga dan membinasakan musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam, Zionis yang dilaknatullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, peristiwa Kurban mengingatkan kita kepada sosok manusia mulia dan agung, bapak para nabi yang memiliki julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Dalam satu riwayat dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Ibrahim, atas sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Ibrahim kemudian menjawab, bizalasati asya'a, Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya karena 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrullah ala amrin ghairihi. Aku adalah orang yang senantiasa memprioritaskan urusan Allah dibandingkan urusan yang lainnya. Yang kedua, wa tahtamantu bima takafallahu li. Aku adalah orang yang tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijamin Allah kepada. Dan yang ketiga, wa ta'asyitu wa ta'awatu illa ma'at-tauhid. Aku adalah orang yang tidak pernah makan pagi dan makan sore, melainkan selalu bersama dengan seorang tamu. Inilah faktor yang menyebabkan Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi kekasih. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 124, ketika Allah akan mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia, sebagai bapak para nabi, Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian yang amat sangat sulit. Imam Ahmad Sawi'i dalam tafsirnya menegaskan paling tidak ada 30 bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di antara 30 ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim, ujian terberatnya dan puncak daripada ujiannya adalah merupakan pengorbanan. Puncak ujian ketaatan itu di saat Nabi Ibrahim bermimpi agar menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam adalah harta yang paling berharga bagi Ibrahim, karena dia telah melanjutkan risalah dakwah sang ayah. Puluhan tahun Ibrahim menunggu kehadiran, siang dan malam dia berdoa tak kunjung Allah mengabulkannya. Maka dalam situasi itu, sebisa lapang dada dengan mempersilahkan Ibrahim untuk memperistri pelayannya bernama Siti Hajar. Dari Hajar inilah Allah mengingatkan Ibrahim seorang putra bernama Ismail. Ketika baru saja Ibrahim dikaruniai anak yang sudah lama di punggungnya, Allah mengujinya agar dia meninggalkan mereka berdua dalam waktu yang tidak ditentukan. Saat Ibrahim meletakkan mereka berdua di bawah pohon kurma di samping Baitullah, saat itu Siti Hajar menutupi Nabi Ibrahim dari belakang, dan Siti Hajar berkata, ila aina tajhab anta ya Ibrahim? Mau kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Apakah engkau tidak meninggalkan kami berdua di sebuah lembah yang tandus bersama berdua? Ucapan itu berulang diungkapkan oleh Siti Hajar, akan tetapi Ibrahim diam sering bahasa. Siti Hajar paham suaminya tidak bisa menjawab dengan pertanyaan itu, maka pertanyaan pun dirubah oleh Siti Hajar, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini? Maka saat itu Ibrahim menjawab dengan mantap, iya. Maka Siti Hajar pun kemudian menimpang, pergilah engkau wahai Ibrahim, aku yakin Tuhanku tidak akan pernah menyanyiakan hambanya kami berdua di tempat ini. Begitulah jawaban seorang istri beriman ketika suaminya pergi untuk berdakwah, walaupun Hajar tidak dibekali bekal yang cukup. Ibrahim pergi dan dia kembali setelah Ismail berusia remaja, sekitar 11 sampai 13 tahun. Mereka berbangun untuk melepas rindu. Mereka tidur bersama, dan dalam tidur pertamanya Ibrahim dengan Ismail, di malam harinya dia bermimpi agar memotong dan menyembelih anaknya. Ibrahim kemudian dia kurang yakin. Malam kedua pun Ibrahim pun bermimpi yang sama, sampai malam ketiga pun Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Di
pagi harinya Ibrahim kemudian menceritakan tentang mimpinya itu yang ingin direkam dan diabadikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, 107 yang dibacakan oleh imam tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sampai kepada usia yang bisa diajak untuk diskusi dan diajak untuk bicara, saat itu Ibrahim menyampaikan tentang mimpinya. Wahai anakku, ayah semalam bermimpi untuk memotong, untuk menyembelih. Kita padahal sudah lama berpisah, 13 tahun yang lalu baru saja kita melepas diri, bertemu, tidur bersama. Akan tetapi ayah mimpi semalam bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Wahai anakku, undur mata taruh, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Seorang anak yang soleh, anak yang baik, yang dididik oleh ibu yang solehah, dia mengatakan, wahai ayah, kerjakan, wahai ayah, lakukan jika memang mimpi itu adalah benar dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itulah falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas perintisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ada panggilan, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak menghendaki Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tetapi di balik perintah itu Allah ingin kepada Ibrahim agar melepaskan tentang jiwa dan sifat kepemilikan terhadap Ismail. Begitulah karakter Ibrahim alaihissalam yang patuh, taat dan rela berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta harus mengorbankan putra kesayangannya. Bisa jadi Ismail kita saat ini adalah harta kita, Ismail kita saat ini adalah jabatan kita, Ismail kita adalah saat ini popularitas kita, titel kita. Apakah itu semua menjadi sarana bagi kita untuk berkorban demi memenuhi agama Allah? Apakah itu semua menjadi sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah? Atau justru sebaliknya, kita rela korbankan Allah, kita rela korbankan Allah, kita rela korbankan semua demi jabatan, harta, popularitas dan status sosial kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, hari raya Idul Adha saat ini adalah merupakan momentum yang tepat untuk membangun jiwa dan karakter Ibrahimiyah, yaitu karakter manusia yang taat, patuh, bertakwa dan rela berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkannya. Perilaku inilah yang akan mengundang datangnya rahmat dan pertolongan Allah, sehingga kita terbebas dari berbagai macam keterpurukan dan berbagai macam problematika kehidupan bangsa kita saat ini. Sebab pada hari ini ada dua peristiwa besar yang terjadi, yaitu peristiwa haji dan peristiwa kurban. Haji pada intinya adalah bergegas untuk menuju Allah, rela meninggalkan keluarga, orang-orang yang mencintai, pekerjaan, rumah, tetangga, sahabat, dan yang lainnya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu haji yang mabrur akan melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan kotor, keji, dan hidup hedonistik yang semata-mata untuk memenuhi kesenangan duniawi. Pakaian ihram yang digunakan sebagai simbol persamaan antar sesama umat manusia. Kain ini sebagai simbol bahwa itulah pakaian terakhir yang akan kita kenakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di padang Arafah sebagai simbol kekecilan dan kehinaan manusia, makhluk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tidak congkak atau sombong di hadapan manusia yang lainnya. Setiap tahun tidak kurang dari 200.000 jamaah Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, yang seharusnya mereka menjadi agent of change, agen perubahan
bagi bangsa dan masyarakat kita. Begitupun dengan peristiwa kurban. Kurban menumbuhkan sifat solidaritas, setia kawan, dan semangat membantu, serta menghilangkan sifat individualistis, egoistis, dan cinta terhadap dunia. Yang penyakit ini merupakan asal dari kekafiran dan pembangkangan manusia terhadap Tuhannya. Innal insana li rabbihi laknun wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid. Kurban juga adalah merupakan sarana untuk menyembelih segala macam berhala dan sifat-sifat buruk yang bersemayam di dalam diri kita. Serakah, rakus, egois, kikir, bakhil, mau menang sendiri, termasuk juga mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ingat bahwa kurban adalah merupakan amal-amal penyelamat yang mampu membebaskan, menyelamatkan pemiliknya, pelakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan yang terakhir, kurban adalah wujud konkret dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, mudah-mudahan lebaran haji dan ibadah kurban kita tahun ini mampu melahirkan pribadi-pribadi kurban dan memiliki karakter haji mampu yang semangat membantu untuk perbaikan dan kebangkitan agama, masyarakat, bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan hati kita, kita jernihkan pikiran kita senantiasa memuji, kita senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk mengorbankan kurban terbaik kita kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami bersungguh di hadapan-Mu dalam rangka menjalankan ibadah sholat sunnah Idul Kurban, dalam rangka memuji-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu, dan mengakui akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan kekuasaan. Mengakui kelemahan kami, ya Allah, kami juga lemah dan tidak berdaya dalam mengatasi masalah negeri kami ini. Karena itulah kami memohon pertolongan kepada-Mu, ya Allah, memohon petunjuk dan bimbingan-Mu, dan kami hanya bertawakal kepada-Mu, ya Allah, karena kami yakin tidak ada yang sulit bagi-Mu, tidak ada yang berat dan tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak keturunan kami, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dosa saudara dan tetangga kami, dosa muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Allahumma ya Allah, ampunilah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan makhluk-Mu yang berniat jahat kepada kami, dari hasud dan orang-orang yang berniat hasud, dan dari makarnya orang-orang yang hendak berbuat makar kepada kami. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Indonesia, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Suriah, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Gaza, Palestina, dan di berbagai macam tempat di dunia ini, ya Allah. Bantu mereka, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah, dan menangkan mereka dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Allahumma ya Allah, jadikan amal-amal kami baik pada akhirnya, jadikan umur-umur kami baik di penghujungnya, dan jadikan hari-hari kami hari-hari terbaik ketika kami berjumpa denganmu, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena itulah tempat bergantung segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami, karena itulah tempat kami hidup. Perbaikilah akhirat kami, karena itulah tempat kami kembali untuk selama-lamanya.
Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, jadikan kurban kami pada tahun ini adalah kurban terbaik kami yang membuat semakin dekat, akrab, cinta kami kepadamu, yang mampu mengikis sifat-sifat buruk di dalam diri kami. Ya Allah, terima juga ibadah haji saudara muslim kami, khususnya ibadah haji muslimin Indonesia. Berikan mereka kemudahan dan kenikmatan dalam beribadah, dan selamatkan mereka sehingga mereka kembali dengan membawa predikat haji mabrur dan menjadi agen perubahan bangsa bagi bangsa dan negeri kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.